Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal ASNK Kebumian tahun 2024. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa DM ke Instagram Candela Course. Dan untuk yang membutuhkan rekomendasi buku, kalian bisa klik link produk yang ada di video ini. Oke, soalnya adalah foto memperlihatkan fosil biota dari suatu kelas. Kelas fosil biota tersebut adalah yang A. Ammonit, B. Gastropoda, C. Coral, D. Crinoida, atau E. Trilobita. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup purba. Fosil hewan, tumbuhan, atau protista terjadi pada batuan sedimen. Ammonit adalah jenis moluska cephalopoda laut dari subkelas Ammonoidea. Fosil mereka menunjukkan bahwa ammonit memiliki cangkang spiral bergaris di akhir kompartemen, tinggallah seekor hewan bertentakel. Makhluk laut ini hidup dari 400 hingga 65 juta tahun lalu. Mereka punah bersamaan dengan dinosaurus pada peristiwa kepunahan massal Kapur Paleogen. Kerabat terdekat mereka yang masih hidup adalah gurita, cumi-cumi, sotong, dan nautilus. 9 ordo dari Ammonoidea berhasil ditemukan dan diidentifikasi. 5 dari era Paleozoikum dan 4 dari era Mesozoikum. Gastropoda adalah hewan bertubuh lunak yang berjalan dengan menggunakan perut. Ciri-cirinya, alat pengunyah berupa rongga mantel yang terletak di bagian kepala. Senyawa penyusun cangkangnya adalah kalsium karbonat atau CaCO3. Cangkang berbentuk kerucut seperti ini. Kemudian koral, anjul atau karang adalah invertebrata laut yang termasuk dalam kelas Anthozoa dari filum Cnidaria. Mereka biasanya hidup dalam koloni yang padat dari banyak polip individu yang identik. Koral mencakup pembangun terumbu karang yang mendiami lautan tropis dan mengeluarkan kalsium karbonat untuk membentuk kerangka keras. Sebuah grup koral adalah koloni dari banyak polip yang identik secara genetik. Setiap polip adalah hewan seperti kantung yang biasanya hanya berdiameter beberapa milimeter dan panjang beberapa sentimeter. Sepasang tentakel mengelilingi bukaan mulut di tengah. Eksoskeleton diekskresikan dekat bagian dasar polip. Selama beberapa generasi, koloni itu menciptakan kerangka besar yang menjadi ciri khas masing-masing spesies koral. Kepala individu tumbuh dengan reproduksi aseksual polip. Koral juga berkembang biak secara seksual dengan pemijahan. Polip dari spesies yang sama melepaskan gamet secara bersamaan selama periode 1 hingga beberapa malam sekitar waktu bulan purnama. Meskipun beberapa koral mampu menangkap ikan kecil dan plankton menggunakan sel penyengat pada tentakel mereka, kebanyakan koral mendapatkan sebagian besar energi dan nutrisi mereka dari Dinoflagellata, fotosintetik uniselular dari genus Symbiodinium yang hidup di dalam jaringan mereka. Dinoflagellata ini umumnya dikenal sebagai zooxanthellae. Koral seperti itu membutuhkan sinar matahari dan tumbuh di air yang jernih dan dangkal, biasanya pada kedalaman kurang dari 60 meter atau 200 feet. Koral adalah penyumbang utama bagi struktur fisik terumbu karang yang berkembang di perairan tropis dan subtropis seperti karang penghalang besar di lepas pantai Queensland, Australia. Koral-koral lain tidak bergantung pada zooxanthellae dan dapat hidup di air yang jauh lebih dalam dengan genus air dingin Lovelia hidup di kedalaman 3.300 meter atau 10.800 kaki. Beberapa koral telah ditemukan di Darwin Mounds, barat laut Cape Wrath, Skotlandia, dan yang lain sejauh utara lepas pantai negara bagian Washington dan Kepulauan Aleut. Crinoidea atau lili laut atau bakung laut adalah suatu kelas bintang laut yang membentuk seperti bunga lili. Mereka bisa hidup di perairan dangkal atau di kedalaman sampai 6.000 meter.
Lili laut dewasa akan menempel di dasar laut dengan menancapkan tangkainya. Crinoidea yang tidak bertangkai sering disebut bintang bulu atau comatulids. Trilobit atau trilobita adalah kelompok fosil arthropoda laut yang sudah punah. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok arthropoda paling awal. Trilobit pertama kali muncul dalam catatan fosil pada masa Atbadania, awal periode Kambrium, 521 juta tahun lalu, dan mulai mengalami kemunduran hingga punah pada masa Devon saat semua ordo trilobit kecuali Proetida mengalami kepunahan. Trilobit akhirnya musnah saat peristiwa kepunahan Perm Trias pada akhir masa Perm sekitar 250 juta tahun yang lalu. Trilobit termasuk binatang yang paling sukses di antara binatang-binatang yang pertama kali muncul, mampu bertahan dari kepunahan selama lebih dari 270 juta tahun. Pada saat trilobit pertama kali muncul dalam catatan fosil, mereka sudah sangat beraneka ragam dan tersebar di berbagai wilayah geografis. Karena sangat variatif dan termasuk exoskeleton yang mudah memfosil, trilobit meninggalkan banyak fosil. Sekitar 17.000 fosil diketahui pernah hidup pada zaman Paleozoikum. Hasil penelitian dari fosil-fosil ini memberikan banyak sumbangan pada berbagai bidang seperti biostratigrafi, paleontologi, biologi evolusioner, dan lempeng tektonik. Trilobit sering diklasifikasikan sebagai arthropoda, subfilum Schizoramia, dan superkelas Arachnomorpha setara dengan Arachnata, meskipun beberapa alternatif taksonomi ditemukan dalam literatur. Trilobit memiliki banyak gaya hidup, beberapa berkeliaran di dasar laut sebagai predator, pemulung atau penjaring makanan, dan beberapa di antaranya berenang mencari plankton untuk dimangsa. Kebanyakan gaya hidup yang ditemukan pada arthropoda laut modern terlihat pada trilobit, kecuali pada gaya hidupnya yang parasitisme masih menjadi perdebatan ilmiah. Beberapa trilobit, terutama keluarga Olenidae, diperkirakan telah berevolusi untuk bersimbiosis dengan bakteri pemakan belerang, di mana trilobit memperoleh makanan darinya. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini, foto ini, memperlihatkan fosil biota dari suatu kelas, di mana kelas fosil biota tersebut adalah gastropoda. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!